dijadikan sebagai umatnya Rasulullah SAW. Hadirin yang mulia, menjadi umat baginda Nabi, menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anugerah terbesar untuk kita. Bagaimana tidak, hadirin yang mulia? Suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, "Ya Allah, inni ajidu fil alwahi ummatan." Ya Allah, aku menemukan di dalam lembaran-lembaran kitab yang kau turunkan kepadaku ummatan, ada satu umat yang dibangkitkan wajah-wajah mereka seterang bulan purnama. Ij'alhum min ummati, ya Allah, orang-orang yang begitu hebat ini ya Allah, jadikan sebagai umatku ya Allah. Apa jawaban Allah? Tilka ummatu Muhammad. Hai Musa, itu bukan umatmu, itu umat Muhammad. Ya Allah, inni la ajidu fil alwahi ummatun yastaghfirunaka. Sesungguhnya aku menemukan di dalam lauh, di dalam alwah, satu umat yang mereka beristighfar kepada Engkau an dzunubihim, dari dosa-dosa mereka. Fala yarfa'u ahaduhum al-luqmata ila jawfihi illa wa qad ghufira lahum ma taqaddama min dhanbihi. Ya Allah, aku menemukan di dalam kitab-Mu orang-orang yang selalu beristighfar kepadamu, maka makanan tidak sampai ke perut mereka kecuali Engkau telah mengampuni dosa-dosa mereka. Ij'alhum min ummati, ya Allah, jadikan mereka termasuk umatku. Apa jawaban Allah? Tilka ummatu Muhammad. Hai Musa, itu umatnya Muhammad. Inni la ajidu fil alwahi qawmun, inni la ajidu fil alwahi ummatan. Ya Allah, sesungguhnya aku menemukan di dalam kitab-Mu satu umat, ma hamma ahaduhum bi sayyi'atin thumma lam ya'malha illa kutibat lahu hasanah. Sesungguhnya aku menemukan umat, kalau mereka niat buruk, kemudian mereka mengundurkan hatinya, mengundurkan niatnya, meninggalkan niatnya, maka dia diberi satu pahala. Dan dia tidak ingin kebaikan, ingin saja kecuali dituliskan satu pahala untuk mereka. Ketika mereka mengerjakannya, pahala mereka dilipatkan 70 sampai hitungan yang tak terhingga. Ij'alhum min ummati, ya Allah, jadikan mereka umatku. Tilka ummatu Muhammad, mereka itu umatnya Muhammad.
Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Musa masih mengatakan lagi, ya Allah, inni la ajidu fil alwahi ummati humus sabiqun al-akhirun humul akhirun as-sabiqun. Ada satu umat yang mereka ini datangnya paling belakang. Ditambahkan dalam satu hadis yang lain, umurnya sangat pendek, kerjanya sebentar. Hadirin yang mulia, umat zaman dulu itu mereka itu umurnya 500 tahun, 700 tahun, 1000 tahun. Di riwayatin Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau sunatnya aja 80 tahun. Itu kalau kita umurnya segitu, berarti kita harus 4 bulan 1000 kali. Kita harus sholat 5 waktu entah berapa juta kali. Kira-kira mampu apa tidak ada yang mulia? Jangankan 4 bulan 1000 kali, 4 bulan seumur hidup sekali aja gak berangkat-berangkat ada yang mulia. Hadirin yang mulia, umurnya umatnya baginda Nabi ini pendek-pendek, kerjanya sebentar, datangnya belakangan. Walakinnahum as-sabiqun, tetapi mereka umat terdahulu tidak akan masuk surga kecuali umat Nabi, mereka duluan masuk surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi Musa mengatakan, ij'alhum min ummati ya Allah, jadikan mereka sebagai umatku ya Allah. Maka Allah mengatakan, tilka ummatu Muhammad. Lagi-lagi jawabannya, mereka adalah umatnya Muhammad. Melihat begitu dahsyatnya pertolongan Allah kepada umat Muhammad, bantuan Allah kepada umat Muhammad, rahmat Allah dan anugerahnya kepada umat Muhammad, maka Nabi Musa tidak tahan, beliau mengatakan, ij'alni min ummati Muhammad, ya Allah, jadikan aku sebagai umatnya Muhammad. Hadirin yang mulia, Masya Allah, kita lahir ke dunia tanpa berdoa kepada Allah, tanpa meminta kepada Allah, tanpa memohon kepada Allah, lahir langsung jadi umat baginda Nabi. Hadirin yang mulia, menjadi umat baginda Nabi adalah satu anugerah yang luar biasa. Kuota menjadi ahli surga terbanyak diperoleh oleh umat baginda Nabi. Suatu ketika, hadirin yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menangis. Beliau menangis sampai Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Hai Jibril, turunlah kamu ke bumi, hai Jibril. Turunlah kamu ke bumi. Kamu tanya kekasihku Muhammad, kenapa dia menangis?" Jadi tangisan baginda Nabi itu menurunkan malaikat Jibril. Ya, kalau tangisan kita ganggu orang tidur, maka malaikat Jibril beliau turun. Ma yubkika ya Rasulullah. Wahai baginda Nabi, apa yang membuatmu menangis? Apa yang membuatmu menangis, wahai baginda Nabi? Maka baginda Nabi beliau mengatakan, man li ummati min ba'di. Malaikat Jibril, aku ini sedang mikir umatku. Nanti setelah sepeninggalku yang mau tanggung jawab kepada umatku ini siapa? Bagaimana nasib mereka? Amal mereka bagaimana? Mau ke surga atau mau ke neraka? Bagaimana nasib? Hadirin yang mulia, maka malaikat Jibril pun sowan kepada Allah, ya Allah, ini Muhammad ini kekasihmu sedang menangisi umat. Ya Jibril, kulli Muhammad. Hai Jibril, katakanlah kepada Muhammad,
Inna sanurdika fi ummatika ya Muhammad. Hai Jibril, katakanlah kepada Muhammad, sesungguhnya aku pasti akan memuaskan hatinya Muhammad urusan umatnya. Wala nasuhu abadan, dan aku tidak akan pernah menyakiti hatinya di dalam urusan umatnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang ulama mendendangkan sebuah syair, qara'na fid duha wa nasawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u wa hasya ya Rasulullah wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Seorang ulama, beliau mengatakan, ketika aku membaca firman Allah, Allah menjanjikan kepada nabinya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, hai Muhammad, aku akan beri engkau, aku akan hadiahi engkau sampai puas hati. Fasarra qulubana dzakal 'ata'u, maka pemberian itu sangat menggembirakan aku, kata beliau. Yang diberi Nabi, tapi yang senang saya, kata beliau. Kenapa? Wahasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Ya Rasulullah, tidak mungkin, ya Rasulullah, tidak mungkin engkau puas hatinya sedangkan di kalangan kami masih ada yang nyantol di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah enaknya jadi umat Nabi. Kesempatannya masuk surga terbuka luas. Dikatakan dalam satu hadis, sesungguhnya barisan ahli surga ada 120 barisan. 80 barisannya itu isinya adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk mereka. Maka saking mudahnya umat Nabi masuk surga, dikatakan dalam hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga. Illa man aba, yang enggak bisa masuk surga bukan kurang duit, bukan kurang tampan, Pak, bukan. Bukan kurang kuat, bukan. Kalau kurang tampan kita enggak masuk surga semua, Pak. Kalau kurang kuat kita enggak masuk surga semua, Pak, karena kita orang lemah. Nanti kalau taskil 4 bulan yang berdiri enggak semua. Masih ngaku kuat kalau kita taskil 4 bulan enggak berdiri, hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa man aba, yang enggak bisa masuk surga cuma yang enggak mau saja. Artinya apa, hadirin yang mulia? Jalan masuk surga begitu mudah caranya, asal mau mesti sampai di tempatnya. Semoga kita termasuk mereka semua. Inilah enaknya jadi umat Nabi, hadirin yang mulia. Maka jadi umat Nabi harus bersyukur apa tidak? Harus bersyukur. Hadirin yang muliakan Allah SWT, ini saya ceritakan enaknya. Sekarang saya cerita tidak enaknya. Nah, biar lengkap, hadirin mulia. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha. Nabi bersabda, sesungguhnya ketentraman, ketenangan, keselamatan umat ini, kata baginda Nabi, Allah jadikan di dalam awal-awal Islam. Damai, tentram, nikmat, itu Allah berikan di umat Nabi yang bagian depan. Jadi Anda jangan berharap, Pak. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkiruna.
Nabi bersabda, dan umatku yang bagian belakang, umatku yang bagian akhir, kata baginda Nabi, sayusibu akhiraha bala'un, maka umatku yang bagian belakang, mereka akan terkena balak-balak yang berat, ujian-ujian yang berat, yang begitu dahsyat, yang akan datang kepada umat ini. Semakin akhir, semakin berat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menggambarkan wa taji'u fitnatun, ada satu fitnah datang kepada umat. Fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati, hancur kita, umat Islam habis sudah. Ketika mereka sudah angkat tangan, tiba-tiba fitnah itu sumatan kasyif, Allah angkat dari tangan. Baru mau napas sebentar, mau enak sebentar, datang lagi fitnah yang lebih besar. Fayuraqiqu ba'duha ba'du, saking dahsyatnya yang kedua, sampai seakan-akan yang pertama itu tidak ada rasanya. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah SWT, fitnah yang datang kepada umat ini ada dua macam. Yang pertama, ujian-ujian yang berupa ujian fisik. Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan orang-orang kafir menjadi berani dengan orang-orang Islam. Dalam satu hadis dikatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha, kata baginda Nabi. Nanti di akhir zaman, kata baginda Nabi, umatku akan diserang di seluruh penjuru dunia. Orang-orang ahli Babel, orang-orang fasik, orang-orang pembenci agama, mereka akan bahu-membahu, semangat 45 untuk menghancurkan umat Islam. Mereka bersatu untuk menghabisi umat Islam sebagaimana kita menghabisi makanan yang ada dalam lengser. Hadirin yang muliakan Allah SWT, maka para sahabat mereka bertanya, Anal qillah, ya Rasulullah, apakah umat Nabi saat itu begitu sedikit jumlahnya sehingga mereka tidak ada daya, tidak ada kemampuan untuk menghadapi orang-orang yang membencinya? Maka baginda Nabi mengatakan, la bal ghutha'un ka ghutha'is sail, tidak, mereka jumlahnya banyak tapi mereka tidak bermutu. Mereka seperti buih-buih lautan yang tidak ada bobotnya. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini baru serangan dohir. Kalau serangan dohir sebetulnya masih ringan. Ada lagi serangan-serangan batin, hadirin yang mulia, yang diserang bukan fisiknya tapi yang diserang iman, yang diserang kedekatannya kepada Allah, yang diserang bergantungnya kepada Allah, dilemahkan dari segala penjuru dunia. Hadirin yang mulia, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tu'radul fitan 'alal umami 'alal qulubi 'audan kal hasir. Nabi beliau bersabda, fitnah-fitnah ini, kata baginda Nabi, Allah akan datangkan di hati-hati manusia, audan, sedikit demi sedikit, tak terasa, sebagaimana orang yang menganyam ikan. Hadirin mereka, 1, 2, 3 tali, 4 tali, tak terasa tiba-tiba menjadi tikar yang sempurna. Begitu juga hadirin yang mulia, fitnah-fitnah itu akan datang ke dalam hati kita sedikit tanpa terasa. Tiba-tiba kalkuzi mujahiyah, hati kita sudah gelap gulita, seakan-akan seperti gelas yang sudah ditumplakkan, tidak bisa diisi lagi selamanya dengan kebaikan. Hadirin yang mulia, hadirin yang mulia, 2
Dulu orang-orang kafir mendatangkan fitnah. Mendatangkan fitnah kepada orang-orang Islam berupa bioskop dibuat di mana-mana. Saat itu orang-orang Islam mereka masih malu. Yang datang ke bioskop hanyalah orang-orang yang tidak pernah ke masjid, hanyalah orang-orang yang tidak pernah ikut pengajian, hanyalah orang-orang yang tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang kafir berpikir lagi, gimana caranya biar ahli-ahli sholat pun mereka nonton bioskop. Dikecilkan itu bioskopnya jadi televisi-televisi di rumah masing-masing. Hadirin yang mulia, hadirin yang mulia, tetapi ternyata belum menyeluruh. Ahbab-ahbab masih nggak mau nonton televisi, Pak. Ketika pertama kali keluar 3 hari langsung keluarkan televisinya, langsung ditutupi sorban televisinya. Seharusnya sorban itu pakai sendiri. Hadirin yang mulia, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berpikir keras. Bagaimana orang Islam itu nonton televisi dimanapun mereka berada. Kalau perlu di masjid pun mereka nonton televisi. Akhirnya diciptakanlah HP, hadirin yang mulia, yang terang bukan hatinya, tapi yang terang wajahnya karena tersinar dari layar HP-nya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini apa ini hadirin yang mulia? Ini menunjukkan hati kita ini sudah terkena fitnah. Sudah dalam bahaya besar, hadirin yang mulia. Maka hadirin yang mulia, menyikapi fitnah yang begitu dahsyat, menyikapi ujian yang begitu dahsyat untuk umat Islam, apa pesan baginda Nabi? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Faman arada ayu zahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilaih." Maka untuk menghadapi fitnah yang begitu dahsyat, ujian yang begitu dahsyat kepada umat Islam, bagaimana solusi? Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin selamat dari neraka, barang siapa yang ingin masuk ke dalam surga, hendaknya dia mati dalam keadaan iman tertancap di dalam hati. Apa ini maksudnya? Maksudnya hadirin yang mulia, di dalam keadaan yang sudah kacau balau, di dalam keadaan yang begitu banyak ujian dalam umat Islam, apa yang harus kita pikirkan? Bicara iman, hadirin yang mulia. Sekarang ini hadirin yang mulia, kita hidup di satu zaman yang mana omongan manusia nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kita hidup di satu zaman semua manusia berpendapat dengan kemauan mereka sendiri. Mereka tidak tanya sumbernya, mereka tidak tanya siapa yang mengatakan. Yang penting pokoknya umat Islam itu hancur saja maunya mereka. Hadirin yang mulia, untuk menghadapi ini kuncinya satu, bicara iman. Bicara iman lagi, bicara iman, bicara iman. Insyaallah hadirin mulia. Karena apa hadirin yang mulia? Karena kalau kita membicarakan keadaan, keadaan tidak akan pernah berubah. Sudah menjadi janji Allah, sudah menjadi sabdanya Nabi, umat apa yang ada di hati dia. Kalau hatinya yakin kepada Allah, mati masuk surga. Nah kalau hatinya yakin peluru, waduh kena peluru mati, langsung neraka. Inilah pikirnya orang-orang dulu di dalam memikirkan iman. Kita memikirkan teman kita berapa, kita memikirkan duit kita berapa, kita memikirkan anak, memikirkan istri. Imannya nggak dipikirkan hadirin yang mulia. Padahal hadirin yang mulia, tanpa iman semua yang kita kumpulkan, semua yang kita bangun hancur semua. Nanti di akhirat itu yang ada yauma